Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun sore hari ini kita kembali bertemu dengan suasana online, tapi kami percaya dan saya pun percaya bahwa Tuhan kasih-Nya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Sebab Tuhan yang lebih tahu dan akan membuka jalan bagi persoalan dalam kehidupan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan sama-sama, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin ya Tuhan, Kau tak pernah gagal dalam menepati janji-janji-Mu Tuhan. Dan rancangan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia. Terima kasih
percaya. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang setia, Allah yang senantiasa menepati apa yang Kau janjikan bagi setiap kami. Kami hidup sampai hari ini karena kami menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu dimanapun kami mendengarkan live streaming ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Tuhan juga akan memberkati setiap kami, seluruh umat Tuhan yang saat ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi di dalam satu ikatan, satu roh, kami boleh menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami boleh mengangkat pujian kami kepada Engkau. Kami boleh duduk diam di kaki-Mu bersama-sama. Mari Allah Roh Kudus, berbicaralah pada setiap kami pada sore hari ini. Dan kami rindu diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah yang baik, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini tentu berbeda ya. Tetapi itu tidak akan pernah mengurangi kita. Hati kita mari kita bawa. Sama seperti orang Majus. Kita bawa hati kita, hidup kita untuk menyembah kepada Tuhan. Sekalipun di dalam suasana yang berbeda. Bapak Ibu, hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi satu hal yang terpenting, bukan saja kita menonton, tetapi kita mari boleh menikmati. Kita boleh ambil bagian di dalam ibadah itu. Kita boleh masuk di dalam persekutuan, perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Sebab itu fokuskan mata saudara, telinga saudara, untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada sore hari ini. Saudara di rumah ambil Alkitab saudara. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai 10. Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita memiliki Tuhan yang sebagai gembala kita. Kita berjalan di dalam dunia yang gelap, di dalam dunia yang hari-hari ini sedang berduka, di dalam dunia yang semakin hari ini sering berkecamuk. Ini penghiburan bagi kita Bapak Ibu Saudara.
Kita memiliki gembala yang agung. Kita memiliki gembala yang setia. Dia sahabat kita. Dia katakan gembala yang baik, sahabat yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita memiliki kasih Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Tadi ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Siapa yang masuk mendapatkan aku, dia akan selamat. Ini Tuhan menawarkan kepada kita. Dan kita saat ini pun sudah memasuki pintu itu. Kita sudah mempercayakan diri kita kepada Yesus yang menjadi sumber keselamatan bagi kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, saudara. Natal barusan kita lewati, tetapi suasana Natal tetap masih terasa. Meskipun di tengah pandemi seperti itu, tetap kesannya tetap berbeda. Tetapi kita masih bisa merasakan suasana Natal. Kita masih bisa merenungkan betapa Tuhan itu baik. Mengapa dia harus datang ke dalam dunia. Saudara, saya ajak untuk kita fokus di ayat yang 10, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Pencuri, dia datang untuk membunuh. Ini merujuk saudara pada kuasa iblis. Iblis, dia datang hanya dengan tujuan dia mencuri dan membinasakan kita. Dia mencuri, dia berusaha membunuh. Dia mencuri apa saudara? Dia berusaha mencuri identitas kita sebagai anak Tuhan. Dia bisa berusaha mencuri iman kita. Ketika kita lemah, dia akan binasakan kita. Sampai kita menjadi anak Tuhan, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita menjadi anak Tuhan yang loyo. Kita menjadi anak Tuhan yang mudah sekali jatuh bangun. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita. Sadarlah bahwa musuh kita, yaitu iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah kata firman Tuhan. Sebab kita punya musuh, yaitu musuh kita iblis. Sadari juga saudara, ketika hidup saudara lemah, iblis sedang mendekati saudara. Ketika saudara menjauh dari payung perlindungan Tuhan, sadari juga, hati-hati, iblis sedang mengawasi saudara. Dia sedang berusaha untuk ingin menjatuhkan saudara, sampai saudara tidak berdaya. Hati-hati ketika engkau mulai banyak masalah, ketika engkau mulai lemah. Saat itulah iblis dengan segala tipu muslihatnya, dia berusaha merasuki pikiranmu. Dengan tipu muslihatnya, dia berusaha meragukan engkau. Imanmu mulai diragukan, bahwa dia akan berkata bahwa engkau sendiri. Tuhan tidak peduli kepada engkau. Bahwa Tuhan, dia akan mengatakan bahwa Yesus itu hanya peduli kepada orang-orang yang melayani. Tuhan hanya peduli pada orang-orang tertentu. Tuhan tinggalkan, Tuhan lelah, Tuhan sudah bosan dengan hidupmu. Nah, hati-hati ketika kita lemah. Dia akan berusaha untuk membinasakan kita. Iblis saudara, dia sudah mencuri kehidupan manusia. Berapa banyak rumah tangga yang karena kekuatan kuasa iblis ini saudara, hancur karena perselingkuhan, karena KDRT saudara. Mungkin KDRT secara psikis, bisa karena fisik. Berapa banyak anak-anak muda, anak-anak yang mereka hidup dalam kenakalan-kenakalan. Mari kita rebut di anak-anak kita. Mari kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Mari kita genggam mereka dengan kekuatan doa kita di hadapan Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang. Dengar Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku datang. Aku ini datang membawa kasih, aku datang supaya memberikan kepadamu hidup. Ini hidup di sini bukan berarti hidup orang kita makan, kita minum, kita bergerak, bernafas. Bukan hidup seperti itu Bapak Ibu. Saudara, kita menyadari bahwa kuasa dosa membuat manusia itu akhirnya mati. Tetapi puji Tuhan, oleh kematian dan kebangkitan Tuhan, kita di dalam Dia, kita beroleh kehidupan. Sehingga Dia katakan, aku datang memberikan hidup.
Jadi hidup yang saat ini kita alami, hidup yang saat ini ada di dalam kehidupan kita oleh karena percaya kepada Tuhan, bukan hidup hanya sekedar hidup, saudara. Ini bukan hidup sama seperti orang yang hanya mereka bergerak, bernapas dan makan minum, saudara. Tetapi hidup di sini, saudara, merujuk pada kehidupan kerohanian kita. Dia katakan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang memberikan kehidupan yang baru. Tuhan Yesus datang memberikan kehidupan kekal. Tuhan Yesus datang memberikan kehidupan, kita diubah menjadi ciptaan-ciptaan baru. Dan dia katakan, dan engkau mempunyai hidup bukan hanya sekadar hidup, tetapi engkau mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kelimpahan seperti ini, bukan berarti ini merujuk kepada hal-hal materi. Oh, bukankah Tuhan Yesus itu sudah mengatakan aku hidup dan engkau mempunyainya di dalam segala kelimpahan, berarti anak Tuhan harus hidupnya berlimpah-limpah kekayaan materi? Bukan, saudara. Ayat ini bukan merujuk ke sana. Aku datang memberikan kehidupan, kelimpahan. Kelimpahan itu, saudara, ini berbicara tentang apa? Kualitas tinggi kita sebagai orang yang sudah beroleh kehidupan di dalam Kristus, saudara. Nah, bukan hanya sekedar hal-hal materi, saudara. Kalau kita lihat, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 8, nah saudara bisa lihat di sana ayat 9. Jemaat Makedonia, mereka itu jemaat yang miskin, tetapi mereka katakan mereka kaya. Mereka kaya di dalam imannya, mereka kaya di dalam perkataan, mereka terus diperkaya di dalam pengenalan kepada Allah, di dalam kebenaran-kebenarannya dia bangun kehidupannya. Dan jemaat Makedonia semakin kaya di dalam pengetahuannya, di dalam pengenalannya akan Kristus. Dan mereka itu menjadi jemaat yang kaya di dalam kasih. Ada kegairahan, ada sukacita yang melimpah-limpah, saudara. Jadi di dalam segala kelimpahan ini bukan berkata harus orang Kristen harus kaya, hidupnya harus berlimpah. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, Tuhan mempercayakan kelimpahan secara materi. Puji Tuhan, saudara. Itu artinya bahwa kelimpahan yang kita sedang nikmati di dalam materi ada maksud Tuhan, bukan untuk kita nikmati sendiri. Ada maksud Tuhan untuk menjadikan kita berkat melalui materi itu, saudara. Tetapi kita kembali di sini bahwa Tuhan mau ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal, kita memiliki jaminan kekal, bahkan dikatakan secara kelimpahan. Tuhan bukan saja menjanjikan kehidupan kekal nanti, tetapi saat di dunia pun Tuhan memberikan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan hal-hal yang bersifat rohani, saudara. Mari coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri, saudara. Orang Kristen sekalipun dia ditekan, jangan sampai orang itu kehilangan sukacita. Karena kita memiliki kelimpahan di dalam dia. Ada penghiburan. Sekalipun banyak saudara kita yang mereka dianiaya, tetapi mereka tetap ada sukacita. Mereka tetap berapi-api, mereka tetap bergairah untuk mengikuti Tuhan. Inilah dinamakan kelimpahan, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang makanan, minuman, pakaian, bukan hal-hal yang jasmani seperti itu. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita mengerjakan kebenaran ini untuk terus kita mau dikuduskan oleh Tuhan, terus menjadi orang yang mau dibenarkan Tuhan, sampai kita masuk ke dalam puncak kehidupan kita, yaitu kekekalan. Kerajaan Allah bukan saja berbicara tentang kebenaran, tetapi tentang damai sejahtera, saudara.
Di tengah dunia yang semakin jahat, di tengah dunia yang semakin penuh dengan kegelapan semacam ini, saudara. Nah, kita harus hidup kita dipenuhi damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu harus tetap ada, menguasai, memenuhi kehidupan kita, saudara. Itulah saudara, kita memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah. Sekalipun masalah boleh ada, kita tidak bisa menghambat masalah. Jangan datang. Masalah bisa datang sewaktu-waktu apapun bentuknya, saudara. Bisa sakit penyakit, bisa masalah keluarga, bisa masalah dengan sekeliling kita. Tetapi jangan sampai pernah kita kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera harus memerintah, harus memenuhi kehidupan kita. Kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, tetapi juga tentang sukacita. Haleluya, saudara. Jemaat Makedonia, jemaat yang miskin, tetapi mereka bersukacita. Mereka hidup saling mengasihi. Mereka hidup saling memperhatikan, saudara. Mereka hidup saling memberi. Nah, ini adalah kelimpahan, saudara. Kelimpahan dari sebuah pribadi yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelimpahan, ada sukacita yang melimpah. Mungkin hari-hari ini kita mungkin rasanya jenuh. Melayani mungkin sudah agak jenuh, saudara. Mari kita akan lihat dalam hidup kita. Kita sudah masuk di dalam penghujung tahun 2021. Kita masuk minggu yang terakhir. Berapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2021, saudara. Apakah kita sudah puas dengan kehidupan kita? Ingat, saudara, Yesus datang, dia tinggalkan kemuliaannya. Dia menjadi manusia untuk memberikan hidup kepada saudara dan saya. Supaya hidup kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Tetapi hidup kita dikuasai, hidup kita dipimpin di bawah pimpinan Roh Kudus. Bahkan Tuhan mengatakan, engkau sedang aku bawa masuk ke dalam surgaku. Aku sedang mempersiapkan engkau menjadi warga surga. Masuk ke dalam surga yang mulia. Dan engkau saat ini masih tinggal di dalam dunia yang jahat. Aku memberikan kekayaan secara berlimpah kepadamu. Kekuatan, damai sejahtera, Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk menolong kita, untuk kita hidup di dalam kebenaran. Untuk kita boleh mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, saudara. Nah, mari saudara, hari-hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Di tahun nanti kita memasuki tahun baru, kita mari bersungguh-sungguh lagi. Menyadari betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dia gembala yang baik, saudara. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 23, saudara. Pemazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini gembala kita, saudara. Kita berjalan didampingi oleh gembala agung kita. Menggambarkan betapa ada ketenangan. Ia menggambarkan di padang yang berumput hijau. Di dalam dia, bersama gembala agung kita, kita beroleh ketenangan. Ada ketenangan di dalam namanya. Ada bimbingan. Dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar. Ada bimbingan, saudara, yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan terus bimbing saudara. Dia akan terus sertai saudara. Nah, dan dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab ia besertaku. Dia Immanuel, saudara. Hari-hari ini apa yang saudara-saudara sedang alami? Dengar firman Tuhan. Bahwa dia beserta dengan engkau. Gadanya dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur kita. Artinya saudara, dia akan terus tolong kita. Dia bimbing kita, dia tuntun kita. Mari jangan menolak bimbingannya. Jangan memberontak, jangan menolak tuntunannya. Belajarlah untuk kita menundukkan diri kepada gembala agung kita. Nah saudara, dia bahkan Raja Daud ini memiliki pengalaman ayat 5.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, bisakah ketika masalah datang bertubi-tubi, makan enak, tidur enak? Seringkali itu tidak terjadi. Tetapi Daud, musuh-musuhnya menghadang, tetapi dia masih bisa menikmati kenikmatan di dalam Tuhan. Inilah saudara gembala agung kita. Aku datang memberikan hidup, bukan sekedar kehidupan nanti, tetapi aku datang, aku gembalamu, aku datang mendampingi engkau, aku membimbing engkau, aku membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Aku menyediakan, dia memperhatikan saudara, bukan saja kebutuhan rohani kita, tetapi dia memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Dia ingin menyediakan, dia ingin memberikan kepenuhan kebutuhan-kebutuhan kita di dalam dia. Sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Utamakan Tuhan. Mari saudara, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Sediakan hidupmu untuk mau dibimbing oleh gembala agung kita. Relakan hidup kita untuk dibimbing oleh gembala agung kita. Dan kau akan menemukan padang rumput. Luar biasa saudara. Mari kita berjalan, bergandengan tangan bersama gembala agung kita. Karena dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan ini pendek saudara, tetapi mari kita akan bawa hati kita untuk menyembah kepada Allah. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Lebih dari yang ku minta Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara, bawa hatimu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia yang jamin hidupmu. Dia yang bimbing hidupmu, dia yang tuntun hidupmu. Percayakanlah hidupmu pada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu di dalam menghadapi perjalanan yang panjang ini. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupmu. Kita tidak akan pernah bisa menghitung dan mengukurnya. Tidak dapat aku menghitungnya, atau dapat aku mengukurnya. Kebesaran kasih Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jadikan hidup kami, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari angkat pujian ini sama-sama saudara. Tutup matamu, mari masuk hadirat Tuhan. Yang telah ku minta, Dia memberikan apa
lagi yang tidak pernah kau pikir. Dari yang tak Dia memberikan apa yang tidak pernah kau dengar, bahkan timbul dari hatimu. Siaga dalam hidupku. Tidak dapat aku menghitungnya. Terima kasih. Atau dapat aku mengukurnya. Sebab kebesaran kasih-Mu nyata demikian indah. kasih Ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Sekali lagi katakan sama-sama, mari bersyukur bersama. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini engkau sedang lemah, Tuhan datang kepadamu untuk memberikan engkau hidup yang berkualitas tinggi di hadapannya. Engkau memiliki penghiburan, engkau memiliki damai sejahtera, engkau memiliki kekuatan di dalam Roh Kudus, engkau memiliki janji keselamatan, engkau memiliki janji penyertaan. Dia membawa kita ke tempat yang tenang. Mungkin kehidupan kita ada yang bergejolak hari-hari ini, saudara. Tetapi dengar, Tuhan sedang membawamu masuk di dalam padang rumput yang hijau. Engkau bisa menikmati kasih-Nya, engkau bisa menikmati kebaikannya. Tuhan datang memberikan engkau hidup berkelimpahan. Engkau mau, Tuhan mau engkau terus hidup dekat dengan gembala kita. Tuhan mau kita hidup dekat dengan gembala kita. Karena dengan dekat dengan gembala kita, saudara akan merasakan tenang. Saudara akan tetap merasakan damai sejahtera. Sekalipun badai berkecamuk, sekalipun badai sedang bergelora, tetapi engkau memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan Tuhan. Engkau ditetapkan Tuhan bukan menjadi orang yang kalah, tetapi pemenang, bahkan Tuhan katakan lebih dari pemenang. Karena Dia sudah datang dulu dalam dunia. Dia mau mati supaya saudara dan saya beroleh hidup.
Haleluya saudara. Engkau kalau sehari-hari ini sedang lemah, mari datang kepada Gembala Agung. Engkau memiliki hidup, kekuatanmu di dalam Dia. Yohanes 15 katakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita jauh dari Gembala kita, maka kita akan tersesat saudara. Tetapi Tuhan Gembala Agung membawa kita domba yang luka, domba yang lemah. Dia panggul, Dia gendong kita, dan kita boleh merasakan ketenangan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari berdoa bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Engkau Penggembala Agung kami Tuhan. Sebagaimana Daud merasakan betapa indahnya hidup di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Demikian juga kami sampai hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang merasakan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu. Yang Kau berikan dari hari demi hari, bulan demi bulan Tuhan. Kami boleh menikmati padang rumput yang hijau, kami boleh menikmati air yang tenang. Bahkan kami boleh menikmati Tuhan hidangan di depan musuh-musuh kami. Karena kami memiliki jaminan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hidup karena kami percaya kepada Tuhan. Kami mau terus hidup memegang janji-Mu Tuhan. Kami mau menjadi domba-domba-Mu. Kami akan terus menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Engkau, membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan yang lemah hari-hari ini. Tuhan kuatkan Tuhan, Tuhan bangkitkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Hari-hari ini mereka yang putus asa Tuhan, memberikan mereka semangat yang baru, kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sehari-hari ini mereka di dalam persoalan Tuhan. Entah persoalan sakit penyakit, entah persoalan keluarga, persoalan apapun yang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Hari-hari dimanapun mereka ada Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan jalan yang terbuka bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada pintu terbuka. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Kami mau menikmati kuasa Tuhan sebagai anak-Mu di dalam kami memegang janji-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan dan naikkan syukur. Syukur Bapa. Mari bersyukur sama-sama. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setianya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, tetap semangat. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin.